Malaysia mau ngakalin kita. Gila sih guys, Malaysia lagi krisis beras gara-gara cuaca buruk. Sekarang mereka butuh impor beras premium dari Indonesia. Tapi harganya ditawar cuma 9.800 per kilo. Padahal Indonesia lagi kuat. Stok Yang lucu ada tetangga kita si negara jiran yang katanya modern, tapi kok urusan perut masih sering meriang dan pusing nyari stok beras. Kan ajaib. Oh, ini 32 gitu. Yang 29 juga. Ini 29 juga. Roy tak tipu, dulu semasa Roy kerja dekat Selangor, customer ada yang nak balik kampung, lepas tu dia bawa oleh-oleh gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyarisan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyarisan sebuah video gak ada habis-habisnya ya, geng ya, tentang isu beras ini, geng. Waduh, padahal media Malaysia itu tidak mengkonfirmasi ataupun menteri-menteri Malaysia belum mengkonfirmasinya, geng, tentang tentang beras ini. Nah, Ikinya akan membaca sebuah statement. Lagi krisis kok Malaysia malah mau ngakalin Indonesia. Cek faktanya seperti makanya jangan terlalu percaya dengan omongan si Benny kayak gitu ya. Jadi kayak gini, kalau terlalu percaya omongan si Benny, ampun bang. Nah, gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya reaction buat kalian simak dan renungkan, apa sih media Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini kok seperti ini. Dan geng, yang lebih mengejutkan lagi, geng, nah, dari orang Indonesia sendiri dibagi fakta, geng. Wah, apa nih kira-kira faktanya? Tentunya kalian sudah penasaran, bukan? Let's go, kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, guys, support channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia mau ngakalin kita. Beras premium Indonesia ditawar harga sampah. Negara tetangga lagi krisis beras parah. Petani mereka gagal panen. Rakyatnya mulai panik. Mereka butuh 200.000 ton beras kita. Tapi masa ditawarnya cuma 9.800 perak? Padahal harga dunia itu 20.000. Mereka pikir kita negara bodoh yang bisa dikadalin. Ingat, beras kita itu disubsidi pakai uang pajak Anda. Masa kita mau kasih diskon buat negara lain? Poin 1. Malaysia lagi di ujung tanduk. Waduk mereka kering. Produksi beras mereka nyungsep ke angka 52%. Poin 2. Tawaran 9 ribuan itu nggak masuk akal. Beras premium kita di pasar aja jauh lebih mahal dari itu. Poin 3. Godzilla El Nino bakal datang. Kalau kita jual murah sekarang, besok rakyat kita yang kelaparan. Untungnya, Menteri Pertanian kita tegas. Gak ada ekspor kalau harganya nggak masuk akal. Bayangkan, kalau kita nurut, 4 triliun rupiah potensi duit negara hilang begitu saja. Malaysia minta beras kualitas terbaik, tapi bayar harga paling rendah. Ini bukan dagang, ini mau ngerampok. Mereka gengsi, tapi butuh. Jangan mau harga diri bangsa diinjak-injak cuma untuk dibilang tetangga baik. Solusinya, kita harus utamakan perut rakyat sendiri. Simpan stok untuk hadapi kemarau panjang. Jangan biarkan pupuk subsidi kita malah bikin kenyang negara lain yang lagi pelit. Kita bangsa besar, bukan bangsa kacung. Setuju kalau kita tolak tawaran murah mereka? Gimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Follow dan share video ini kalau Anda cinta produk petani kita. Gila sih guys, Malaysia lagi krisis beras gara-gara cuaca buruk. Sekarang mereka butuh impor beras premium dari Indonesia. Tapi harganya ditawar cuma 9.800 per kilo. Padahal Indonesia lagi kuat. Stok beras tembus 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dan mereka cuma butuh 200.000 ton loh. Yang bikin makin mikir, beras premium Vietnam aja bisa 20.000 per kilo. Kalau Indonesia jual di harga segitu, potensinya bisa tembus 4 triliun rupiah. Tapi sekarang ditawar setengahnya. Menurut kalian, Indonesia bakal kasih Malaysia harga segitu nggak? Follow akun ini buat update seputar ekonomi, keuangan, dan bisnis. Lo tahu nggak apa yang lebih puas daripada lihat saldo ATM nambah? Ya,
Lihat gudang beras kita lagi luber alias surplus sampai 5 juta ton. Di saat negara-negara lain lagi nahan napas takut krisis pangan, Indonesia malah lagi santai karena stok beras kita aman terkendali, bro. Tapi yang lucu, ada tetangga kita si negara jiran yang katanya modern, tapi kok urusan perut masih sering meriang dan pusing nyari stok beras. Kan ajaib. Intinya gini, bro, berkat kerja keras petani dan fokus pemerintah swasembada pangan, kita sekarang punya cadangan beras yang bikin dunia segan. Sementara itu Malaysia lagi ngos-ngosan ngadepin harga beras yang melonjak dan stok yang sering hilang di pasar. Mereka sibuk klaim budaya kita. Ternyata buat urusan isi piring aja mereka harus ngintip ke gudang kita. Ini bukti kalau kedaulatan itu bukan soal gaya-gayaan di sosmed, tapi soal siapa yang paling siap kasih makan rakyatnya. Baratnya gini, ada tetangga komplek lu yang tiap hari pakai baju branded tapi sok paling oke. Tapi pas malam-malam kelaparan, dia malah ngetok pintu rumah lu cuma buat minta nasi aking. Lu yang punya lumbung penuh cuma bisa senyum sambil bilang, makanya fokus urus sawah. Jangan cuma fokus klaim resep rendang orang. Lucu aja lihat mereka yang hobi nyontek, tapi lupa belajar cara nanam padi yang benar sampai hasilnya surplus kayak kita sekarang. Logikanya simpel, mending kita terus gaspol swasembada pangan biar makin disegani dunia, atau kita kasih sedikit bantuan ke tetangga biar mereka nggak makin lemes gara-gara kurang karbohidrat. Menurut lo, kenapa Indonesia bisa sehebat ini urusan beras dibanding Malaysia yang katanya lebih maju? Komen di bawah. Harga berasnya piro, bro? 47 ringgit. 47 ringgit. Ini 47 iki. Ini beras premium 10 ini. kilo. Beras bagus ini. Ini 58. 10 kilo. Murah nggak menurutmu, bro? Terus wangi. Lebih 200 lebih iki, 10 kilo. Iki piro sing ya? Beras bagus, Bang. Oh, iki 32 iki. Enak 29 juga. Iki 29 juga. Itu beras biasa, Bang. Kan ada bermerek-mereknya itu, Bang. Lihat. Berlambak kok beras 29 itu. Merek nongko. Rasanya nongko iki. Merek nangka. Roy tak tipu, dulu semasa Roy kerja dekat Selangor, customer ada yang nak balik kampung, lepas tu dia bawa oleh-oleh gula. Gula yang paket-paket sekilo-sekilo tu. Roy pelik, gula paket sekilo bawa ke Indonesia untuk oleh-oleh. Padahal gula dan ni di Indonesia pun juga ada kan. Bahkan kadang-kadang gula Indonesia ekspor ke Malaysia, semuanya bekerjasama kan, ekspor sana ekspor sini. Kenapa nak kena beli yang Malaysia lepas bawa Indonesia? Alahai, macam-macam lah tingkat di Malaysia ni. Tapi apapun itu, dia nak bagi gula ke, nak gina motor ke, sebab tak tahu nak cakap apa. Di sana pun ada gula, tapi kenapa nak kena beli di Malaysia? Ke sebab harga mahal ke murah, kan macam tu. Kalau korang tahu, coba komen. Nah, buat kalian, buka mata kalian sampai TKI yang berada di Malaysia itu bagi faktanya. Di Malaysia nggak kekurangan beras. Di Malaysia beras berlambak, beras wangi, beras enak, beras gak enak juga ada. Dan di Malaysia itu beras nggak mahal apa yang diucapkan oleh para influencer Indonesia, geng. Lihat sendiri faktanya kayak gitu. Makanya jangan terlalu tutup mata, jangan terlalu percaya dengan ucapan satu orang kayak gitu ya, geng ya. Dan kenapa orang Indonesia kalau balik beli gula, beli Ajinomoto, ini kayaknya bagi fakta juga ya, Ajinomoto ataupun gula itu lebih murah di Malaysia. Kayak gitulah, lebih murah di Malaysia. Nah, contohnya seperti beras tadi ya, geng ya. Beras tadi ada yang 47, ada yang 50 kayak gitu. Itu beras wangi, beras enak kayak gitu ya, geng ya. Dan ada yang 29, ada yang 28, bahkan ada yang 25 ringgit per 10 kilonya kayak gitu ya, geng ya. Jadi itu beras mantap, beras enak kayak gitu ya, geng ya. Yang namun kalau seperti beras buruk ada nggak, Bang? Nggak ada, geng, kayak gitu ya, geng ya. Paling jeleknya ya beras-beras kalau di Indonesia harga anunya 350 kayak gitu ya, geng ya. Jadi mantap lah beras-beras itu, geng. Kalau beras yang berkualitas memang makannya tuh enak gitu. Meskipun kita tidak minum air, gak usah kayak gitu nih, langsung makan celut. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah sokong Ikinya. Semoga urusannya dipermudahkan, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.